Hai guys, Puri Hadi Prana. Gimana Pur? Sonya, Yes. ini kita ada di mana? Keren banget. Aduh, thank you Pur, thank you. Luar biasa. Actually gini loh, my dad tuh sayang banget sama my mom. Bener nih, ini ini papa, Obviously. mama papa ini bukannya ini ya, bukan hiperbola loh. Jadi papa tuh buat ini buat mama karena mama seneng nyanyi. Gila, aku mau nangis deh. Jadi lantai bawah tuh kolam renang buat papa berenang. Lantai ini dibuat studio karena mama sering nyanyi. Dulu kan kita suka ngundang orang-orang nih sebelum pandemik. Jadi ibu-ibu tuh nyanyi gitu ya. Gua rasa ada sekitar 30 orang. Aku sendiri pun suka nyanyi. Aku sendiri gak dapet bagian. Kalau nggak coba dapat nomor 1 ya. Tante Giliran, ini ya? udah ada nomornya. Tante ini, kamu nomor 30. Iya. Terus kemudian aku lupa deh berapa tahunnya, 7 years ago kayaknya kita bangun ini. Terus kemudian kan pandemik, orang nggak bisa datang. Akhirnya aku buatlah podcast. Tapi aku ngerasa kalau Tuhan tuh disediain nggak Pur? Maksudnya Yes. Tuhan sediain semuanya. Kalau tadi kamu cerita seperti itu, artinya disediakan sama Tuhan. Ya, jadi aku Let's ngerasa. start from your dad ya, the love of your dad to your mom. Yes, jadi It itu. amaze me. I mean like buat saya kayak gitu bikin saya kayak Aduh, gue jadi pengen nangis. lepek-lepek tuh nggak? Rasanya. No, I mean it like. it's really amazing. Ini yang out of the gue nggak pernah cerita sih. Maksudnya kita kan suka ngadain kebaktian ya akhir tahun kan. Jadi kita suka undang keluarga dan dia tuh selalu bilang, yuk kita ngadain kebaktian pengucapan syukur akhir tahun. Kita selalu undang pendeta ataupun pastor di sini ya. Terus serius. Dan gue ingetnya gini loh. Aku kan suka gini loh. Aku kan suka. Aduh deh si pendeta pastor ngomongnya ya sama-sama aja deh. Sorry ya bukannya gue menjelekkan. Cuma gini loh. Akhirnya kita setelah kebaktian itu kita ngomong gini, ngomong dong 1 patah kata, 2 patah kata gitu ya. Dia cuma ngomong gini, yang terbesar adalah cinta. Jadi dia cuma ngomong the greatest is love, serius loh. Jadi gue sampai sekarang tiap kali dia selalu ngomong the greatest is love itu sampai sekarang yang masuk ke pikiran gue, ke otak gue gitu loh. The greatest is love. Jadi kayak aku ngerasa kayak Tuhan ketika tempat ini kosong gitu ya, Tuhan sediain tempat ini buat podcast. Terus Tuhan sediain tim YKI, Yayasan Kakak Indonesia, ada teman-teman aku semua nih yang luar biasa. Tuhan sediain lampunya, Tuhan sediain kameranya, Tuhan sediain narasumbernya pun Tuhan sediain. Jadi tugas aku itu cuma buat ngejalanin, benar deh. Dan That's itu the purpose ya, of God in your life. ya. Jadi maksudku yang gift yang dan aku orangnya suka ngomong kan, jadi aku ngerasa Tuhan semua disediain sama Tuhan dan kenapa kita nggak jalanin aja gitu. Jadi itu dulu. Dan sebenarnya actually guys, sebelum aku podcast tuh aku 1 hari sebelum itu aku udah mulai bingung, ngerti nggak sih? Gimana kalau aku stuck ngomongnya? Gimana kalau tiba-tiba aku lupa? Gimana tiba-tiba aku nggak pede? Ini serius loh. Tim gue ini, aku tuh bangun jam 2.30 pagi. 2:30 pagi aku bangun. Gue tuh saking gue anxiousnya, gila nih gimana ya kalau gitu. Even sampai tadi di WC ada Tuhan gimana ya, gimana. Tapi akhirnya ya kayak Tuhan bilang ya, ngalir aja. Ini podcast bukan punya lo, punya aku. Ya udah Tuhan, jadi ya udah aja did it dengan apa yang dia kasih. Yang amazing sih emang studio ini sih, actually yang Tuhan udah prepare berapa tahun lalu nggak kepake, akhirnya iya deh buat ini. Dan saya percaya pasti akan banyak orang-orang di luar sana yang benar-benar merasakan berkatnya. Iya. Karena about God is always about others. Ini keren banget. Ya. About God is about what others. For others, selalu Yes. gitu. Ya. Wow, thank you so much. Alright, I love thank you. Hai guys, welcome back to my channel Love with Sonya. Kali ini aku kedatangan tamu yang luar biasa. Actually gue udah ketemu dia sejak berapa ya? 20 tahun, 30 tahun lalu. Gue lupa. Cuma buat gue, she's amazing woman of God. Tapi nggak mau dipanggil gitu, katanya keberatan. So, let's welcome Puri Hadi Prana. Dara. Puri, hi. Thank you so much ya buat datang ke Mas Studio. It's Wow. amazing. It's amazing studio. My God. Thank you so much, Pur. Pertanyaan pertama, Hadi Prana. Kayaknya gila ya. Maksudnya Hadi Prana, siapa sih yang nggak tahu Hadi Prana? Banyak. Enggak. Kayaknya terkenal banget loh di seluruh Indonesia tuh Hadi Prana loh. Maksudnya like amazing. Desainernya, interiornya, like you have a love and passion there. Gue ngerasa gitu loh. Susah nggak sih nyandang nama Hadi Prana?
Oke. To be honest, in the beginning susah banget, Yeah, apalagi waktu zaman dulu tuh, waktu saya baru kuliah, lulus kuliah. Karena di dalam nama Hadi Prana itu buat saya tuh dulu kayak ada banyak ekspektasi ya dari orang luar. Apalagi ayah saya ya boleh dibilang terkenal, Pak Hendra Hadi Prana sebagai the founder of nama Hadi Prana. Jadi pasti dia dibanding-bandingkan kan. Percaya banget. Iya. Tapi the good thing about it, setelah saya mengenal Tuhan secara pribadi dan kemudian saya tahu purpose Tuhan di nama Hadi Prana. Apa tuh, Pur? Purpose-nya Tuhan. Yes. Ya, purpose-nya Tuhan di nama Hadi Prana nomor 1 ya, lewat bapak saya tuh yang begitu cinta akan Indonesia, memperjuangkan budaya Indonesia, dipertahankan. Yes. Ya, saya nggak bisa milih lahir sebagai orang Indonesia, betul nggak? Betul. Jadi sebetulnya ada purpose kenapa saya orang Indonesia. Dan yang nomor 1 mempertahankan budaya Indonesia. Ya, makanya desain-desain Hadi Prana selalu bilang gini, tuh Hadi Prana, soalnya ada Indonesianya. Betul. Kalau cari desain yang Indonesia, Hadi Prana. Betul. Keren banget sih guys, keren banget. Iya, dan kemudian yang kedua adalah ternyata di dalamnya itu ada transformasi. Transformasi mengenai karakter. Jadi di dalam kita bekerja di Hadi Prana, itu yang dinomor satukan adalah integritas, karakter, ketaatan, tanggung jawab, ya, ketelitian, disiplin. Wah, banyak banyak banget karakter. Pokoknya kalau kerja di Hadi Prana, yang dilihat adalah karakternya. Keren banget. Integritas. Ya, jujur, harus jujur. Pur, si Om Hendra tuh kayaknya yang amazing, ya, kayaknya yang orangnya ramah banget kan. Kamu pernah cerita dulu dia rencana tinggal di Belanda atau gimana sih, Pur? Iya, dia waktu tahun 1958 itu lulus, ya. Profesornya udah bilang kerja aja di Belanda. Udah ada kerjaan memang. Tapi dia memutuskan untuk balik ke Indonesia karena dia cintakan Indonesia. Dan waktu itu, waktu pulang dengan kapal oranye, di tengah jalan diberhentiin lagi karena ada perselisihan antara Belanda dengan Indonesia tahun 1958 tentang Irian. Dan di situ tuh saya ingat sekali ceritanya bahwa disuruh milih lagi mau balik ke Belanda dapat warga negara Belanda atau balik ke Indonesia. Akhirnya dia bilang saya mau tetap balik ke Indonesia. Keren, ya? Dan di situ artinya terbukti lah cintanya dia, terbukti bahwa dia benar-benar committed untuk Indonesia. Kapal oranyenya setengah kosong tuh. Banyak yang orang-orang Indonesia udah deh jadi orang Belanda aja deh. Gitu. Lebih terjamin saat itu. Pur, kita ini dari big family, ngerti gak sih? Istilahnya gue lebih senengnya K-pop family, lo ngerti gak sih? Jadi gue bisa ngerasain tuh yang your family very close to each other. My family juga, ngerti gak sih? Sampai anak gue mau sekolah di mana tuh keluarga gue yang nentuin, gila gak sih? Gue inget gini loh, Pur, waktu kecil ya. Si mama waktu kecil tuh gini loh, dulu suruh pakai kebaya kan, dan aku nggak mau gitu loh. Terus si mama bilang pakai kebaya, awas ya kalau nggak pakai kebaya. Terus akhirnya aku pakai kebaya dengan cemberut ya foto ya. Terus di foto nih, Grace, soalnya Michael, aku di anak tengah. Pokoknya kalau di foto senyum, asli loh. Pas di foto cekrek ya nyokap tuh ngejubit gue dari belakang. Pokoknya gini, lo kalau cubit sampai senyum, akhirnya gue nyengir gitu ya. Gue nyengir dengan senyum terpaksa, tapi gue sampai inget sampai sekarang loh. Foto keluarga, pakai kebaya, gue gak suka dicubit tangan nyokap tuh, dicubit dari belakang. Wow. Jadi gini loh, jadi kesannya yang family ya. Ekspektasinya apa sih, your family? Saya rasa ya semua orang tua ya, itu punya ekspektasi kepada anak tuh yang terbaik, betul nggak? Karena sayang, tapi sih. Ya harus lewat cubit kek, lewat sekolah, didisiplin lah, diomelin, dimarahin, kita ngalamin itu ya, apalagi zamannya orang tua kita kan juga zaman Belanda, disiplin, cubit gitu vervelen ya, langsung di on the hof, dicentil gitu kan, itu kita alamin. Lah kok sekarang kan enggak kan? Beda lagi caranya. Cuman ya memang satu hal yang saya melihat bahwa ekspektasi orang tua itu untuk kita adalah yang terbaik supaya anaknya lebih sukses dari mereka, pastilah. Itu pun yang saya rasakan kepada anak saya. Dan
satu hal lagi ya, pastinya orang tua tuh apa yang dialami menderita, dia nggak mau anaknya ngalamin yang sama. Betul nggak? Jadi pengen lebih sukses dari orang tua. Dan yang kedua nggak mau anaknya ngalamin penderitaan yang sama. Betul. Gitu. Itu normal nggak sih Pur sebenarnya? Menurut saya itu normal banget karena itu yang aku rasakan kepada anak saya begitu ya. Jadi memang kelihatannya seperti kita kepo ya. Tapi menurut saya itulah namanya relationship di dalam keluarga. Jadi kalau mungkin orang dunia bilang, wah udah umur 18 udah nggak usah ini lagi di bawah orang tua gitu ya. Nggak, kalau saya bilang, ayah saya bilang gini, sampai papa meninggal, baru papa selesai tanggung jawabnya sama kamu. Keren. Wow, saya sampai bilang gini, luar biasa gitu loh, bahwa nggak pernah selesai tugas kita sampai kita tutup mata. Benar sih. Itu aja. Lo keren banget sih. Terus gue mau ngomong mengenai something hit you hard. Gue dipilih something hit you hard. Bisa cerita gak sih? Supaya gue pengen nih audience nih, this is my podcast is very raw, very real. Kadang bisa connected to lot of people di sini. Jadi nggak ada yang basa-basi deh. Maksudnya nggak ada yang di setting. Something hit you hard. Pada tahun berapa sih itu? Saya tuh tahun 1998. Jadi sebelum tahun 1998 saya boleh bilang hidup saya kelihatannya kayak indah, sempurna gitu ya. Sampai semua orang kalau ngelihat kehidupan saya pengen dong kayak si Puri gitu ya. Sepertinya sempurna banget. Tapi 1998 ya terjadi sesuatu dalam kehidupan saya. Ya puji Tuhannya di situ justru saya mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Kalau awalnya saya memang beragama, tapi KTP banget, Son. Jadi kalau pergi ke gereja ya Natal Paskah, napas. Yang menu-menuin gereja. Saya tuh kalau pas Natal menu-menuin gereja, pas Paskah menu-menuin gereja. Hari Minggu-minggu yang lainnya nggak pernah ke gereja, gitu loh. Jadi menurut saya disitulah waktu saya mengenal Tuhan sebagai yang menolong saya, yang memulihkan saya, bahkan menyembuhkan migrain saya. Di situ saya mengenal dia secara pribadi. Dan terus sama satu lagi, how you get up from that? Gue mau tahu tentang badai kehidupan, tentang how you get from your situation. Ya, terus terang buat saya yang paling kunci, yang paling utama bagaimana keluar dari masalah hidup saya, pengampunan. Susah tuh Pur, asli. Susah. Masa sih? Maksudnya gini loh, kalau orang kita nggak salah ya, kita nggak salah dimaki-maki, nyebelin nggak sih rasanya gue pengen tonjok gitu. Kalau gue bilang, aduh itu injak aja kakinya, jempolnya ya sampai bengkak. Yang susah-susah sih actually ya. Iya, terus terang memang impossible. Mengampuni itu memang impossible. Jadi nggak mungkin lah gitu. Tapi di situ yang saya bilang, Son, waktu saya mengenal Tuhan secara pribadi, Tuhan Yesus, terus saya kan terima dia kan, seperti saya kayak welcoming him into my life gitu. Jadi satu gitu. Jadi waktu saya jadi satu sama dia kayaknya nomor satu saya tahu, saya sadar bahwa saya tuh ampun dosanya besar sekali. Dan Tuhan ngampunin saya. Sayang sama saya bukan waktu saya udah baik loh, waktu saya masih amburadul gitu ya. Ketika saya masih KTP, beragama secara KTP, dia udah mati buat saya di atas kayu salib, udah darahnya udah tercurah bagi saya, mengampuni saya. Dan di situ saya baru sadar bahwa Tuhan bilang ampuni juga orang lain. Jadi waktu saya tahu bahwa saya udah diampunin, dan kenapa saya harus diampunin? Supaya saya bisa ngampunin orang lain. Saya hanya minta Tuhan tolong. Susah gak sih Pur? Mampukan saya. Susah gak jujur? Lo perlu puasa, apa lo perlu what you should do gitu loh. Karena lo pernah tadi waktu itu bilang gini, Son, kalau lo gak mengampuni, kayak lo bawa sampah kan. Jadi kayak kita bawa sampah terus ke kehidupan kita. Jadi saya tuh bilang gini, waktu Tuhan bilang saya suruh ngampunin, mata saya tuh ngelihatnya cuman ke dia, ke Tuhan. Ya udah, seperti anak kecil tau nggak? Kalau anak kecil kan dibilang gini, ini kasih ke sana, iya kasih, ini gini kasih gitu, anak kecil gitu. Jadi waktu saya datang ke dia seperti anak kecil, waktu Tuhan bilang ampuni dia. Pertama kayaknya susah, terus saya bilang ya udah saya ampuni Tuhan, saya doakan, saya ampuni. Dia benar, itu
Yang plong tuh saya loh, tiba-tiba kok jadi plong banget kayak orang yang makan itu hexos, plong gitu kan, ya itu plong sekali. Terus saya baru sadar bahwa ternyata tuh waktu saya nggak mau ngampuni, saya kayak bawa-bawa sampah. Jadi saya bayangin begini ya, kalau orang jahat sama saya, seperti dilemparin sampah. Orang sebelah situ jahat lagi sama saya, jahat lagi sama saya. Itu kayak sampah-sampah. Kalau saya nggak mau ngampuni, saya bawa-bawa tuh sampah. Betul nggak? Tapi waktu saya bilang, saya mau ngampuni Tuhan, itu kayak melepaskan sampah-sampah itu. Memberikannya ke Tuhan. Jangan bilang, Pur, ngapain lu kasih sampah ke Tuhan? Enggak, itu sebetulnya lebih kepada, saya percaya Tuhan yang akan dengan penuh kasih sayang ambil sampah itu. Untuk menjadi sesuatu yang lain lagi. Untuk sebuah kebaikan yang lain. Jadi dia akan olah sampah itu untuk sebuah kebaikan. Gue demen nih. Betul dia gak? Akan mengolah sampah itu menjadi sebuah kebaikan. Oke, sebelum kamu mengampuni, hancur nggak sih? Kayaknya gue ngerasa bukan hancur lagi. Dunia ini jatuh di hadapan gue. Kalau aku bukannya dunia jatuh, kalau aku kayak masuk ke sumur. Sumur udah gelap banget, udah nggak bisa keluar gitu. Saya sampai kayak sesak napas, depresi, everything. I think di luar sana kalau ada ibu-ibu yang merasa depresi, merasa nggak ada harapan, itu kita ngalamin kok semuanya. Sama rasanya udah pengen teriak ya, pengen keluar dari hidup ini, pengen gini loh, Tuhan ambil hidup saya sekarang, Tuhan ambil. Pernah teriak-teriak seperti itu. Abin nggak berani bunuh diri sih Son, tapi ya itulah perasaan orang-orang yang memang disakitin dan nggak tahu lagi mesti ke siapa, nggak ada lagi yang bisa nolong. Kalau aku sih pengen lari, tapi ke planet mana? Kagak ada planet lagi, serius. Lari ya? Gak ada makanan. Lari Monas aja, Monas. Gak ada bakso, gak ada nasi goreng, gak ada segala macam yang gue mau gitu loh. It's amazing sih. It's amazing that how you get out. Karena aku percaya banyak, you can overcome. You can overcome that. Banyak yang kemarin ada satu orang yang waktu ini this is like not biang, bukannya gue jadi membanggakan diri, enggak. Ada satu orang datang ke gue gitu ya kemarin ke aku, Son, your podcast is real karena lo gak setiap orang bisa membuka, tapi tamu-tamu kamu tuh bisa membuka your kerapuhan mereka, ngerti gak? Banyak yang cuma ngomongnya ya kulitnya doang, enggak. Gue pengen tahu how do you feel, how you overcome that gitu loh, karena itu susah sekali buat itu kan. Ya itu, tadi saya udah bilang, pertama mengampuni. Tapi saya selalu melihat gini ya, setelah itu udah selesai Pur. Enggak, kita masih berjuang. Berapa lama tuh Pur? Berapa lama proses lo yang benar-benar lega gitu, menyupuri gitu loh. The first time udah nyupuri waktu awal. Tapi biasalah, namanya perempuan ya, sering ngeliat-liat ke belakang. Lihat ke belakang lagi, terus waduh dulu aku digituin lagi, aku mulai sedih lagi gitu. Terus mungkin perjalanan hidup mulai ada sesuatu yang nggak adil atau apa yang nggak enak, mulai lagi sakit hati. Tapi ya itu dibilangnya saya harus mengampuni berulang-ulang berkali-kali. Karena Tuhan juga ngampuni saya berkali-kali loh. Gue demen deh Pur kata-kata itu, mengampuni berulang-ulang berkali-kali. Berkali-kali. And then cek loh, saya mesti ngecek diri. Tahu nggak ngeceknya? Gimana caranya? Misalnya nih. Kalau dengar orang yang jahat, misalnya orang yang menyakiti saya itu ya, dalam keadaan yang menderita, saya senang atau saya ikut sedih? Biasanya kalau, rasain deh gitu, benar nggak? Tuhan buat lo gitu ya. Itu artinya belum ngampunin, ya kan? Tapi kalau kita ikut sedih waktu dia juga ikut menderita, nah itu artinya kita udah mulai ngampuni. Dan kalau orang itu justru sukses, kita marah atau malah gini, kok gitu sih Tuhan, nggak adil, betul nggak? Atau kita ikut bahagia. Nah waktu saya melihat bahwa saya bisa ikut bahagia waktu melihat orang itu sukses, ikut sedih waktu melihat orang itu menderita, dan di situ saya tahu saya udah ngampunin. Tapi itu butuh waktu, mungkin bisa setahun, 2 tahun, saya nggak tahu ya. I don't know when, tapi saya cuma tahu bahwa kayak perjalanan hidup atau seperti kayak naik gelombang, tau nggak? Yes, tell me about it. Saya kan kayak gelombang, ombak, itu kan sebetulnya menakutkan, betul nggak? Banget. Ya, kalau dulu saya juga melihat penderitaan, aduh, mendingan aku lari. Ya betul. Ya? Gue juga tuh, gue yang pertama gitu. Terus? Lari dulu deh gitu.
Tapi kalau sekarang, waktu saya lihat ada gelombang mulai datang, saya mau belajar dari orang yang suka surfing. Oke, cool. Karena kalau orang yang suka surfing, justru nyari gelombang. Wow, orang yang suka surfing nyari gelombang. Bener. Ini keren banget. Sampai kalau boleh ke Uluwatu, kemana gitu yang gelombangnya makin tinggi. Ke tempat lo tuh di mana? Di Bali? Di Bali. Oh, tempat aku di gunung, Tanah Gajah. Tanah Gajah keren banget loh, guys. Kalau ke Bali ke Tanah Gajah ya, ke tempat dia, aduh keren banget. Iya, itu resort yang tenang banget. Kalau mau menenangkan diri boleh ke situ. Jadi kalau frustrasi ke dia, ke Tanah Gajah. Oke, tell me about the Bali lagi. Jadi kalau orang naik, kalau gelombang itu ya, kalau orang surfing ngelihat gelombang langsung gini, yes. Wow. Kesempatan. Wow. Ngelihatnya itu kesempatan gitu. Gue belum bisa tuh Pur, sorry gue belum bisa. Don't push me to do that. Memang. Kesempatan Pur, gelombang itu suatu kesempatan. Iya, jadi kayak penderitaan atau itu kesempatan. Kalau penderitaan gara-gara kesalahan kita, ya itu harus dijalanin dong. Ya, konsekuensi. Itu harus kamu jalanin. Kalau penderitaan itu karena kesalahan kita sendiri. Tapi kalau penderitaan itu datang yang tiba-tiba dari orang lain, itu kan kita nggak bisa atur. Kalau bisa sih jangan. Kalau bisa jangan ya. Kalau bisa jangan. Maunya gue riak-riak aja gitu loh. Tapi justru loh Sonya, saya tuh lewat gelombang seperti itu yang mendatang mendadak. Ketika saya belajar dari orang yang main surfing, saya melihat kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan saya ditolong Tuhan. Kesempatan saya benar-benar melihat Tuhan tuh dahsyat dalam hidup saya. Dia itu yang betul-betul menolong saya step by step. Kalau saya sakit, saya baru tahu bahwa memang dia bisa menyembuhkan saya secara mujizat. Betul-betul menyembuhkan tanpa obat gitu loh. Bisa kalau saya mau percaya. Tapi saya nggak bisa bilang sama orang loh, jangan makan obat. Enggak bukan gitu. It is a personal experience. Jadi waktu saya lihat masalah atau kayak gelombang, saya melatih diri saya untuk bilang, yes, bentar lagi saya lihat pertolongan Tuhan. Pur, ini lo keren banget deh. Terus aku ngeliat kamu tuh yang you surrender to God. Ya. Banyak orang yang tetap bergumul tapi nggak mau surrender to God. Gimana tuh Pur? Waduh. Nah, you choose to be surrender. You choose to surrender to God. Iya. Karena lo bilang, kamu bilang mengampuni adalah suatu pilihan. Iya. It's your choice, right? Iya. Kamu mau ngampuni, apa kamu nggak mau ngampuni? It's a decision to make. Iya kan, benar. Tapi ya itu saya bilang kalau tadi Sonya bilang mengampuni itu adalah decision. It is. Ya, it's a choice. Jadi jangan pakai perasaan. Jadi mau nggak mau just do it aja Pur. Just do it, kayak Nike bilang, just do it gitu karena it's good for you. It's good for you. Jadi menurut saya hanya bisa mengatakan bahwa saya bisa terbebas, bisa seperti ini karena Tuhan memampukan saya untuk mengampuni. Dan bagian saya surrender, yang tadi Sonya bilang surrender, iya berserah banget, berserah akan hasilnya. Kan masalahnya nih kita kalau sebagai perempuan kepo, sebagai orang tua kepo, sama betul anak kita kepo kan? Sama-sama kepo. Karena kita pengen hasilnya gini, hasilnya gini. No, when we surrender, kita hanya bisa bilang Tuhan, saya serahkan ini ke Tuhan. Bagian saya melakukan yang terbaik. Tapi nggak bisa sempurna kan? Kita juga sebagai orang tua banyak salahnya. Makanya saya juga nggak malu minta maaf sama anak saya. Nah ini keren banget. Gimana tuh Pur? Ceritain dong Pur. Iya pokoknya kalau saya melakukan hal yang nggak benar, salah, biasanya kan emosi kan gitu ya. Emosi jiwa kita. Emosi jiwa. Ntar saya ngomong gitu, begini. Emosi jiwa biasa ibu-ibu. Dan ternyata perkataan kita itu bisa menyakitkan anak. Dan kalau kita nggak cepat-cepat minta maaf, itu kayak drilling loh. Ngedrill kayak luka terus sampai kapanpun. Karena kan kita juga sebagai anak juga rasakan dulu orang tua saya pernah ngomong gini, misalnya, saya masih ingat. Gue masih ingat sih. Masih ingat apa yang orang tua kita ngomong yang negatif tentang kita, tanpa bilang minta ampun kan? Tapi kan kita nggak bisa bilang orang tua kita, ayo dong minta ampun, nggak bisa. Kita bisa perbaiki apa yang di hadapan kita. Yes, keren nih. Kita bisa perbaiki apa yang di depan kita. Iya. Yang past is the past. Yang past the past. Kita ampuni. Bagian kita mengampuni ke belakang. Ampuni itu lepasin. Udah, done. Tuh, karena kita juga udah diampuni. Tapi ya bagian kita sekarang, bagaimana kita mengurus yang ada di hadapan kita, anak kita. Kita dikasih kesempatan nih, Son. Kita dikasih kesempatan untuk memperbaiki. Jadi kalau kamu bilang,
jadi orang tua kita kepo banget. Nah kita juga jangan sampai jadi kepo, bukan tapi keponya kepo. Sayang ya, maksud gue bukan ini mama, ini nyokap bokap gue pasti nih nonton nih. Ma, pa, I love you, bukannya berarti gue kepo, gue nggak sayang sama kalian, gue. Oh, keponya orang tua kita tuh based on sayangnya minta ampun. Sayang banget. Betul, makanya kita juga kan sayang banget sama anak kita. Iya, betul. Nah kita bagaimana ya, nomor satu ya saya doa, minta Tuhan tolong anak saya. Nah doanya itu Son, gimana doanya? Kalau zaman dulu kan mungkin gini, wah biar anak saya sukses, biar anak saya hasil ulangannya dapat A gitu ya. Kalau saya atau kalau lagi juara apa tuh dia lomba berenang gitu, biar dia juara. Gitu ya. None of that, nggak pernah gitu loh. Gimana, jadi saya kalau doa saya cuma bilang gini, Tuhan, tolong ya anak saya mengenal Engkau secara pribadi. Itu number one. Keren. Melalui apa? Melalui masalah-masalah dalam hidup dia. Ya kan? Keren banget, Pur. Jadi saya nggak pernah minta dia untuk dapat A. Dia pernah bilang, Ma doain besok ada tes supaya Raya dapat A. Terus saya doanya depan dia, ayo. Saya bilang gini, Tuhan terima kasih. Kalau Raya dapat C, aduh, dia ngomel loh, C supaya dia jadi tidak sombong. Dan dia tahu bahwa dia bisa belajar lebih banyak lagi. Seperti itu. Dan kalau A pun dia harus tahu bahwa dia bisa berbagi untuk orang lain. Jadi saya doa seperti itu gitu loh. Dan juga saya juga cuma minta Tuhan, bukannya minta bahwa dia sukses atau apa, minta supaya dia dapat ketemu teman-teman komunitas yang betul-betul mengasihi Tuhan, yang saling menjaga. Itu aja saya minta itu. Tapi Tuhan kasihnya more than that. Anak saya bisa dapat lagi tuh cum laude untuk kuliah kan di Amerika sama keren banget, Pur. Nah makanya saya suka sampai nggak nggak ngira gitu loh. Udah sampai di luar baru lihat dia pakai cum laude-nya, sampai bilang kok nggak bilang-bilang gitu ya. Nggak apa-apa, nggak usah bilang-bilang. Jadi saya Tuhan itu tuh apa ya, istilah tahu apa yang dibutuhkan oleh anak kita. Jadi bagian kita hanya minta yang penting, bahwa kalau memang Tuhan punya purpose-nya apa, tolong kasih tahu ke anak saya. Dan itu yang saya perlu. Ini keren banget sih. I think baru pertama kali aku denger nih guys ya, mama yang minta anaknya supaya mendapat masalah or what? Bukan masalah. Jadi lebih gini, Tuhan tolong dia mengenal Engkau secara pribadi. Melalui masalah-masalah yang dihadapi. Kalau gue sih nggak mau sih masalah. Kalau gue maunya naik sekolah, naik tingkat, tapi gue nggak mau masalah, gimana dong? Dasmi. Iya, kamu tahu tuh kalau mau naik tingkat harus ujian kan? Ya ujian, kalau bisa nyontek. Iya. Bener-bener asli loh guys, gue dulu nyontek banget asli. Untuk anak-anak gue sekarang kagak kerja nyontek dulu. Iya, makanya ya memang sih menurut saya untuk mengenal Tuhan secara pribadi itu memang nggak bisa dengan nyaman-nyaman, nggak bisa karena dia itu penolong, dia itu penyembuh, ya harus melalui masalah-masalah untuk merasakan bahwa dia memang penolong, dia penyembuh. Kalau enggak, aduh saya ini orangnya waktu sebelum mengenal Tuhan Yesus, aduh sombongnya nggak kira-kira. Saya melihat orang ke gereja, ya saya bilang gini, tuh orang nggak percaya diri. Dulu, benar nggak? Sombong kita semua. Tapi ketika saya udah mengenal Tuhan Yesus, saya lihat diri saya, ya ampun nggak ada apa-apanya, nothing. Saya bisa seperti ini hanya karena ya Tuhan Yesus. Nothing for me. Jadi jangan sampai saya dipuji-puji. Yang dipuji yang megangin saya loh, yang bikin saya begini. Pur, last question, kamu mau say thank you sama siapa aja? Wah, saya pengen pertama of course Tuhan Yesus, right? Dia yang sebagai ayah saya, sebagai yang sempurna ya, sebagai partner saya, bisa sebagai suami saya, sahabat saya, dan juga saya mau terima kasih kepada orang tua saya. That's very sweet. Yeah, I'm sure you also have very gracious parents yang begitu menyediakan semuanya, betul? Dengan segala cara mereka berusaha untuk kita bahagia, betul nggak Son?
itu adalah our parents. Iya, benar-benar sih. Right? And also for my family. Kakak saya, kaki ipar saya, wah, saya keluarga yang dekat ya, tiap hari sama. ketemu. Ya sama lah, aku juga kan begitu kan. Tiap hari kalau bisa ketemu, that's my joy. Yes. Family is my joy. Yes. Itu. Wah, Puri, thank you ya. Thank you for sama-sama, today. Sonia. Thank you for amazing story, your journey of life. I think kita selama hidup di dunia ini terus diproses ya, Pur? Ya, pasti. Terus ya? Pasti. Never stop, karena memang mau naik kelas terus kan. Jadi kita pasti akan ngalami itu, Sonia. Oh ya. Proses itu kita anggap sebagai ombak, supaya kita bisa naik papan surfing, jadi kesempatan. And then satu lagi nih, orang pada ngomong gini, you have to enjoy the process. Wow. Gue paling gak suka deh di enjoy the process sama tiga. Gue pengen hasilnya aja. I don't like to enjoy the process. I don't like it. Tapi I have to. Ya, I think kalau disuruh milih, of course kita nggak ada yang mau. Ya, tapi kalau kita mengenal Tuhan secara pribadi, kamu akan enjoy the process. Kamu akan enjoy seperti pergi ke, misalnya nih ya, kamu pergi sama pacar kamu atau pergi sama anak kamu deh yang kamu sayangin ya. Kamu pergi ke Bandung, ya. Bandung adalah tujuan akhirnya. Tapi kalau kamu pergi sama orang-orang yang kamu sayangin, ya, you will enjoy the road, the walaupun trip. Macet. Walaupun macet, bisa ngobrol, bisa segala macam. Walaupun ada ban pecah, betul nggak? Ya. Tapi kamu bisa enjoy. Oke. Malahan kalau perlu jangan terlalu cepat nyampe kadang-kadang. Ini keren banget. Karena you enjoy the road, the trip. Artinya you enjoy the process. Jadi saya melihat bahwa hasil akhir itu biar Tuhan yang nentuin. Ini keren banget. Prosesnya bagian saya. Gimana caranya nih saya benar-benar mengenal dia secara pribadi, apa yang Tuhan mau. Benar nggak? Kalau kita sayang sama seseorang kan kita akan kasih apa yang dia mau, betul? Kalau saya sayang sama Tuhan ya saya ingin terus berjuang untuk memberikan apa yang terbaik, apa yang dia ingin saya lakukan, my purpose in this world. Keren banget. Sorry, ini gue perpanjangin lagi satu ya, karena tiba-tiba masuk dalam pikiran gue. Kamu percaya nggak sih Tuhan tuh udah menentukan jalan hidup kamu? Nah, percaya banget. Nah itu tuh, this is like guys, ini semua kita nggak ada skrip nih, ada di otak kita cuma ngobrol aja. Gimana, Pur? Tell me about it. Ya, saya waktu mengenal dia, of course saya baca Alkitab ya. Dan saya menemukan satu ayat yang mengatakan bahwa Puri, ya, kamu dipilih semenjak di kandungan ibumu. Wow. Dan buat saya waktu saya tahu itu, saya langsung bilang gini, thank you God. Jadi kalau saya harus ngalamin masalah segala macam, itu nggak apa-apa. Karena justru waktu saya kelihatannya kecil, kelihatannya nggak sempurna, justru Tuhannya kelihatan sempurna. Orang ngelihat saya justru melihatnya, wow, kok bisa ya Pur? Ya justru di situ saya bilang, karena Tuhan saya yang memampukan saya. Dan satu hal loh, Son. Apa? Nggak mungkin ada podcast ini kalau saya juga nggak ngalamin masalah dalam hidup saya. Betul? Dan juga tahu nggak, Son? Apa? Dulu orang ternyata ngelihat saya gini, wah sempurna si Puri, aduh nggak ada yang berani deketin saya. Sekarang justru saya punya banyak temen loh, yang istilahnya punya masalah yang hampir sama dengan saya. Jadi artinya mereka merasa bahwa, Puri nggak sempurna. Yes. Jadi lebih gampang deketnya. Kesempurnaan itu milik Tuhan dan surganya. Amin. I just got it yesterday. Dan ketika aku ngomong itu di IG story, banyak sekali orang yang reply. Kesempurnaan itu milik Tuhan dan surganya. Satu lagi question. Do you ever regret the past? Kamu pernah nggak ngerasa, gue nyeselnya masa lalu gue gitu? Kalau yang ada something yang lo pengen beresin, or lo bisa fix, awis. Ya, of course dong, pasti ya. Makanya saya bilang gini, pertama saya pasti akan lakukan itu kepada turunan saya, anak saya. Saya nggak mau anak saya ngalamin yang sama, ya kan? Karena kalau dulu yang kita buat saya penting adalah uang, kuasa, betul nggak? Wah segala macam yang materialistik, ya kan? Dulu sebelum mengenal Tuhan Yesus. Tapi setelah saya mengenal Tuhan Yesus, yang lebih penting apa? Karakter.
Jadi yang saya lakukan adalah how to build the character in my children's life. Makanya saya karena punya cuma anak satu, padahal kapasitasnya gede nih. Saya gede. Jadi saya ada buka satu tempat di Pademangan, namanya Base Camp Pademangan. Di situ tuh tempat anak-anak yang tinggalnya cuma di 2x2 sama orang tuanya, 2x3 kotak gitu loh, kayu yang nggak ada jendelanya. Dan di situ kita, puji Tuhan, dikasih kesempatan untuk beli satu tempat yang 50 meter square. 50 meter persegi. Disitulah anak-anak kita didik membangun karakter mereka. Diperkenalkan tentang ketaatan, tentang jujur, tanggung jawab. Ada 41 karakter. Tiap bulan satu karakter. Di situ mereka juga dapat les gratis Inggris, terus juga matematik, selain karakter. Ya itu saya cuma merasa bahwa I wish I knew that before. But nggak apa-apa, never too late. Sekarang gilirannya kita bisa fixing, right? You look so happy and lively, and I always amazed at you. Aku selalu lihat spirit kamu tuh kayaknya nggak pernah padam gitu. Aku lihat ada kehidupan di mata kamu, really. Aku kan, maksudnya kita jarang ketemu, tapi ketika aku lihat, aku suka ke Galeri Hadiprana nih guys. Jadi Galeri Hadiprana di Kemang Raya, ya kalian coba drop di sana, keren-keren banget. Lukisannya keren-keren banget, lukisan tuh ada jiwanya gitu loh. Aku juga belajar lukis dari tempat Hadiprana, dan juga ini baju-baju kita nih. Yes. Dari toko Sama-Sama Store di Galeri Hadiprana, semua ini semua nih antik, semua dari Hadiprana. Iya, kita berjuang sama-sama untuk produk lokal Indonesia. I love it. So guys, this is us. Real moment. Pegangan. Oke. Real moment with dengan real problem. Tapi kita mencoba menghadapi badai hidup. Yes. Ya, Pur ya. Dengan apa, Pur? Ya, dengan Tuhan dong. Yes, keren banget. That's all. Nggak bisa apa-apa lagi. Mengenal Tuhan secara pribadi. Secara pribadi. Keren banget. And He is your source of joy and source of peace. Wow. Ya, jadi apapun yang terjadi di hadapan kita, mau masalah kek, mau penderitaan kek, tetap Tuhanlah yang akan memberikan sukacita, damai sejahtera. Amin. Ya, percaya saja. Keren ya guys acara kita hari ini. Semua pertanyaan nggak di-plan nih, gue cuma ngalir aja Mbak Puri. So guys, thank you so much for everything. Semoga pembicaraan kita ini bisa jadi berkat buat kalian. Love is Sonya. Ciao, bye.